community with a loving heart. Shalom Jemaat Kekasih, apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Samuel Rido dalam Sentral News pekan ini. Jangan lewatkan Komsel GB Sentral secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 malam. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat memberikan secara online melalui nomor rekening yang tertera atau juga bisa scan QR yang ada di layar. Sehubungan dengan diadakannya kembali ibadah New Normal GB Sentral di Gedung Apotik Tomang, maka perlu disampaikan bahwa ibadah diadakan dengan mengacu protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin hadir, mohon diperhatikan beberapa hal seperti seluruh jemaat dan pengurus diwajibkan memakai masker. Pada saat kedatangan, jemaat diwajibkan mencuci tangan. Hindari kontak fisik, cukup katakan shalom atau salam sehati tanpa berjabat tangan. Batas maksimal suhu tubuh adalah 37,3 derajat Celcius. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jemaat yang sedang kurang sehat seperti batuk, pilek, demam, dan lain-lain, jemaat dengan penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, paru-paru, dan lain-lain, jemaat lanjut usia serta anak-anak di bawah 12 tahun dianjurkan oleh pemerintah mengikuti ibadah secara online lewat YouTube GB Sentral Roma. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Sentral News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Samuel Rido mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semuanya, puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita pagi hari ini, amin. Senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun boleh berada pagi hari ini. Dan biar kiranya datang kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, boleh kita bawa pagi hari ini dengan kesungguhan hati kita. Sebab kita tahu ketika kita mau lekat dengan Tuhan, hati kita selalu kita bawa kepada Tuhan, akan selalu ada kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang baru daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, mari pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita datang meneduhkan hati, bersatu dalam doa. Kita mau memandang Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat kekuatan, sukacita, kesehatan yang selalu Kau berikan buat setiap kami. Hari-hari kehidupan kami Tuhan penuh dengan mujizat demi mujizat yang kami alami. Terima kasih Tuhan, bahwasannya kasih setiamu boleh selalu memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami tidak dapat membalas Tuhan setiap kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat menghitung setiap kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Namun pagi hari ini, biar setiap kami membawa kerinduan, membawa hidup kami yang terbaik semuanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, kami boleh memperoleh ketenangan yang sejati Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa Tuhan. Berkat rohani Tuhan yang selalu kami rindukan, yang kami butuhkan untuk boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Biar kiranya hanya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian ibadah kami pagi hari ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap berikan terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Lebih dari segala-galanya Tuhan, kami merindukan
merindukan Engkau. Ambil kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Nyatakan kerinduanmu. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami mau pandang Engkau, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dan lebih lagi, lebih daripada yes Tuhan, mengharap fajar pagi. Begitu rindu, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah indah, yes Tuhan, memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Yes Tuhan, awan gelap, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Oh, selalu ku rindu
kasih-Mu Tuhan selalu melindungi setiap kami, menjagai kami. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tenanglah jiwaku, mari semua katakan, dalam naungan sayap-Mu, yes Tuhan, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, tenanglah, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, segalanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh selalu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja. Mengikuti rencana, mengikuti yes Tuhan, kami berserah pada rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari buka suaramu, naikkan sembah kita bagi Dia yang terbaik pagi hari ini. Kami sembah, kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan bagi kami. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu selamanya. Haleluya, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang ada bagi kami selama-lamanya. Tangan-Mu yang besar ada bagi kami, kuasa-Mu yang besar berkuasa atas kami. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa raga kami, kami serukan nyanyian syukur, pujian sembah hanya bagi nama-Mu, Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, bersama-Mu kami kuat Tuhan, bersama-Mu kami sanggup, Kau yang selalu ada.
hadirat-Mu lebih lagi Tuhan menyertai kehidupan kami. Sebab bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, kami cakap melakukan segala sesuatunya. Kami sanggup melewati hari demi hari kehidupan kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari katakan, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati, yes Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagi. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, yes Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu yang terbesar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan, amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri yang ada di rumah. Dan kita boleh lebih sukacita lagi, lebih lagi boleh memuji Tuhan. Menyanyikan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Pujian syukurku hanya bagi-Mu, penyelamatku. Katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu, bukti cinta-Mu nyata bagiku. Mari sama-sama serukan. Yes Tuhan, Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya, sungguh tak terbayangkan perbuatan-Mu yang besar Tuhan.
yang termulia bagi kita. Biar segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Yes Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Biar kerajaanmu Tuhan yang ditinggikan di atas bumi ini. Yes Lord. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Yes Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara amin. Kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah. Tuhan, selamanya. Mari lebih lagi serukan bagi Tuhan. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami berserah. Yes Lord. Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Ya Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Sungguh Kau yang terbesar dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Mari katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kaulah Raja bangsa dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kau beri bersorak. Yes Tuhan, kami memperbukakan Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah. Mari jemaat Tuhan naikkan atas dunia. Yes, Kaulah Raja Tuhan yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Yes Tuhan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Yes Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan siapkan hati buat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Mari saatnya kita dudukkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa pagi hari ini. Biar hati kami boleh Tuhan bentuk lebih lagi Tuhan lewat firman-Mu. Kaulah penuntun hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna.
rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, Kau yang sempurna. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, kami serahkan Tuhan. Kami serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, yes Tuhan, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi tanda kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa atas umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini biar lewat firman Tuhan, Kau boleh terus luruskan setiap jalan kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan biar setiap kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu lah pegangan hidup kami berserah sepenuhnya untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat GBI Sentral Tomang yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah ini walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup menjamah dan melawat kita dimanapun kita ada. Nah, kita bersyukur kembali bertemu dalam ibadah ini, dan hari ini
Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema wartakan Tuhan di tengah tantangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Kiki Sadrak, dan Ibu Pendeta Euni Kemesak untuk kesempatan pelayanan ini. Senang bisa berbagi firman Tuhan untuk jemaat GBI Sentral di hari-hari ini. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang melewati tantangan, suatu masa yang beberapa pengamat mengatakan ini masa sukar buat kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di masa-masa sukar itu. Nah, dengar firman Tuhan ini dengan tema wartakan Tuhan di tengah tantangan. Artinya di dalam tantangan kehidupan kita, kita harus mewartakan Tuhan, mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Nah, tentu kita sendiri harus menguatkan diri kita, dan apa yang harus kita buat? Mari ikuti firman Tuhan ini. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ayat 3, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali." Nah, itu tadi Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang baru kita baca tadi. Nah, apa yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya, dalam tantangan yang Daud hadapi, dalam tekanan hidup, dalam masa-masa sulit yang Daud hadapi, dia banyak menuliskan kitab Mazmur, dan kita banyak membaca itu tulisan-tulisan dari Raja Daud dalam kitab Mazmur. Nah, apa yang kita lihat khususnya juga di Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5 yang kita baca tadi, yang kita lihat di sana adalah dalam tantangan yang Daud hadapi, dia lebih banyak memuji Tuhan. Dia berkata, "Pujilah Tuhan, pujilah Dia, hai jiwaku." Jadi Daud dalam keadaan tertekan, dalam keadaan masalah yang dia hadapi, tantangan yang berat, Daud berkata kepada jiwanya untuk memuji Tuhan. Jadi Daud juga mengajak orang yang kemudian akan membaca Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud untuk memuji Tuhan. Jadi dalam tantangan yang Daud hadapi, dia lebih banyak memuji Tuhan. Dia lebih banyak memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita dalam tekanan, dalam tantangan, dalam masa-masa sulit yang sedang kita hadapi? Adakah kita punya waktu, kita punya kesempatan juga untuk memberitakan tentang Tuhan? Atau malah kita ikut-ikut menyebarkan berita hoax, berita yang menakutkan buat kita? Saudaraku, memang faktanya situasi saat ini sulit dan cukup berdampak pada ekonomi kita. Dan itu kita bisa dengar dari banyak berita lewat televisi, berita-berita online. Pengamat-pengamat berkata ini akan terjadi resesi yang berat. Ini fakta, saudaraku. Iman itu tidak menyangkal fakta, tetapi iman kita harus lebih besar dari fakta. Nah, itu sebabnya mari kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Sentral di dalam hari-hari ini, dalam situasi yang kita hadapi tidak normal seperti biasa. Ibadah kita juga belum dimulai ibadah bersama karena di kota Jakarta penularan virus ini masih cukup tinggi. Tetapi biarlah lewat ibadah online kita tetap setia mengikutinya. Nah, dengarkanlah tema gereja kita minggu ini, bahwa kita harus wartakan Tuhan di tengah tantangan. Kita belajar seperti Daud di Mazmur 103. Walaupun dalam tekanan hidup yang dia hadapi, dalam tantangan-tantangan yang dia lewati, tetapi mulutnya tetap berkata, "Pujilah Tuhan, pujilah Dia." Nah,
Nah, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, kita juga harus memuji Tuhan di tengah situasi ini. Ya, kita juga harus membagikan firman Tuhan. Mungkin lewat grup-grup WA kita ya chat kepada teman ya. Kita juga menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita wartakan Tuhan di tengah tantangan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan. Nah, itu yang kita mau belajar lewat firman Tuhan dalam ibadah online hari ini. Bagaimana kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan yang kita hadapi. Nah, ini kelebihannya orang percaya. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah yang dia hadapi, tetapi dia juga dipanggil Tuhan saat yang bersamaan harus memberitakan Tuhan, harus mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi yang harus kita wartakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga orang yang lemah dikuatkan, orang yang belum percaya menjadi ingin percaya, ingin ikut Tuhan Yesus, karena mereka melihat, oh luar biasa ya, orang-orang gereja luar biasa, jemaat GBI Sentral dalam situasi seperti ini, mereka ajak orang beribadah, mereka ajak orang memuji Tuhan, mereka mengatakan Tuhan itu baik. Oh haleluya. Nah, tapi sekarang bagaimana kita mewartakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan? Yang pertama ingat, yang pertama, percaya Tuhan itu baik untuk selamanya. Kalau kita mewartakan tentang kebaikan Tuhan, yang pertama kita harus percaya dulu, kita harus yakin dulu bahwa Tuhan itu baik. Nah, baiknya sampai kapan? Tuhan itu baik untuk selamanya. Jadi baiknya bukan kemarin, baiknya bukan hanya hari ini, baiknya hanya bukan besok, tetapi kebaikan Tuhan itu baik untuk selamanya. Nah, kita baca firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Tetapi dia tambah kalimat ini, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti Mazmur ini, penulis Mazmur ini mau ajak kita bersyukur, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Yang berikut Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu kata Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, minggu lalu, tapi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan itu setia, kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Sentral yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mewartakan kebaikan Tuhan di tengah masa-masa sukar ini, di tengah tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ingat, yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Dengan keyakinan, kepercayaan itu kita dikuatkan, kita tetap bisa mengikuti ibadah walaupun hari-hari ini gereja kita GBI Sentral masih mengadakan secara online, tapi kita tetap bersemangat, tetap bergairah mengikutinya. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu baik untuk selamanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mewartakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan sesuai tema gereja kita minggu ini? Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan bagi kita. Saudaraku, kita tidak mungkin bisa berani menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Apalagi kita mewartakan, itu artinya kita berani memberitakan. Itu kita harus pernah mengalami kebaikan Tuhan, dan kita harus mengingatnya. Ada banyak orang mengalami kebaikan Tuhan, tapi mereka lupa, mereka tidak mengingatnya kembali. Itu sebabnya mereka gampang tinggalkan gereja, mereka gampang tinggalkan Tuhan. Mereka yang tadi melayani tidak melayani lagi. Mereka gampang berlaku tidak setia karena mereka telah lupa kebaikan Tuhan. Ingat, yang kedua, bagaimana kita bisa mewartakan Tuhan? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu baik untuk
selamanya. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan bagi kita. Apa yang pernah Tuhan buat kita, apa yang pernah kita alami, kita ingat kembali, dan itu akan meneguhkan iman kita dan membuat kita berani untuk memberitakan. Dan kita doa minta Roh Kudus urapi kita, karena Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi. Nah, apa yang kita saksikan yang orang bisa percaya dengan mudah, yaitu kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Mari kita lihat Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Mazmur 77 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saudaraku, jemaat GBI Sentral yang dikasihi Tuhan, ingat Mazmur 77 ayat 12 dan ayat 13 yang baru kita dengar dan kita ikut membacanya tadi. Firman Tuhan berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Artinya yang pernah dulu Tuhan lakukan buat kita. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan Tuhan. Itu menyebut artinya memberitakan, mewartakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ingat terlalu banyak kebaikan Tuhan bukan buat kita dari kita lahir. Kita ada sampai hari ini, kita merantau ke kota Jakarta. Mungkin kita datang ke kota ini, kita hanya membawa beberapa lembar pakaian. Ya, kita orang perantau dulu mungkin yang susah berdagang kecil-kecilan, buka usaha kecil-kecilan. Tapi hari ini kita punya keluarga, kita menikah, anak-anak kita bisa kuliah, anak-anak kita bisa sekolah, kita bisa melayani Tuhan. Ingat saudaraku, semua itu karena kebaikan Tuhan. Semua itu karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tetapi di Mazmur 77 ayat 13 berkata, aku hendak menyebutnya. Apa yang disebutnya? Perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan di masa yang lampau itu. Nah, itu yang kita beritakan. Itu akan meneguhkan kesaksian kita. Itu akan menguatkan orang yang mendengarnya. Dan orang berkata, iya ya, kalau om itu, tante itu dulu katanya susah, saya tetangganya jadi saksinya. Tapi hari ini saya lihat hidupnya diberkati. Hari ini anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah. Maka saya percaya Tuhan Yesus yang dia sembah. Saya percaya kalau dia berkata mari ke gereja, kita beribadah, kita berdoa. Dan nanti saudara harus janji sama Tuhan, kalau gereja saudara sudah mulai kembali dibuka kembali nanti beberapa minggu yang akan datang, kalau Tuhan izinkan, ya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Kiki Sandra, ya, kemudian mengajak semua jemaat beribadah lagi dan situasinya mulai aman. Saudara harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang membuat saudara harus beribadah kepadanya. Nah, kita lihat Keluaran 13 ayat 8. Keluaran 13 ayat 8. Bagaimana firman Tuhan ini mengajar orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan dengan alasan mengingat kebaikan Tuhan. Keluaran 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Itu Keluaran 13 ayat 8. Saudaraku, firman Tuhan ajarkan kepada orang Israel, pada hari itu nanti harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini, ibadah yang kita adakan ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Di Mesir sebagai apa? Budak. Di Mesir tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tapi hari ini kamu telah dibebaskan dari perbudakan. Hidup kamu diberkati dan kamu masuk tanah perjanjian. Waktu kamu beribadah, kata Tuhan, ingat, kamu harus bilang kepada anak-anakmu, ibadah yang kita lakukan hari ini adalah mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan waktu kita di Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ajak suamimu, istrimu, anakmu beribadah, mengikuti ibadah online ini. Kalau nanti gereja GBI Sentral mulai dibuka kembali untuk beribadah,
Ingat, kita harus setia beribadah. Dan waktu kita beribadah, ini juga yang harus selalu kita ingat. Kata kita Keluaran 13 ayat 8. Pada hari ini waktu kita beribadah, kita katakan kepada anak-anak kita, artinya kita mewartakan, kita beritakan juga kepada orang lain bahwa hari ini saya beribadah karena juga sebagai tanda syukur saya kepada Tuhan. Saya ingat kebaikan Tuhan, saya ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Nah, itu akan membuat kita berani mewartakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mewartakan kebaikan Tuhan? Karena minggu ini yang harus kita belajar dan kita dengar dari suara pengembalaan Gereja GBI Sentral, yaitu wartakan Tuhan di tengah tantangan. Kita harus kurangi berita-berita yang menakutkan. Kita harus kurangi memposting berita-berita yang membuat iman orang malah tidak dibangkitkan, rohani orang malah mundur mendengar berita itu. Walaupun itu memang fakta ada, tetapi kita harus imbangi juga. Kita harus mulai memberitakan tentang Tuhan. Nah, apa yang kita beritakan adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu baik untuk selamanya. Yang kedua adalah kita harus mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat kita, itu akan buat kita berani untuk bersaksi dan mewartakan Tuhan di tengah masa-masa sukar atau masa-masa di mana banyak orang sedang hadapi tantangan hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir yang kita belajar adalah percaya Tuhan lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Jangan lupa, percaya bahwa Tuhan lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Saudaraku, kita tidak mungkin berani beritakan firman. Kita tidak mungkin berani mewartakan tentang Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Hari-hari ini kita juga mengalami dampak, gereja juga mengalami, hamba-hamba Tuhan juga mengalami dampak dari situasi ini. Nah, bagaimana dalam situasi yang penuh tantangan, masa-masa sukar ini kita tetap bisa memberitakan tentang Tuhan? Yang ketiga, jangan lupa percaya Tuhan lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Di bagian akhir khotbah ini kita mau belajar dari kisah Daud ketika melawan Goliat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kisah ini ditulis dalam 1 Samuel pasal 17. Kita akan baca 2 ayat dari 1 Samuel 17, yaitu ayat 37 dan ayat 45 dari 1 Samuel 17. Dari firman Tuhan, yang ayat yang akan kita baca ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa Daud di tengah tantangan bangsa Israel waktu itu, mereka diejek, mereka dipermalukan oleh orang Filistin. Orang Filistin menampilkan prajurit terlatih, prajurit terbaik, namanya Goliat. Orang ini sangat tinggi, tingginya 6 hasta, kira-kira sekarang 2 meter lebih. Itu tinggi Goliat. Bayangkan, dia menghina tentara Israel, dia menghina juga nama Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel sangat takut. Padahal mereka punya raja yang diurapi waktu itu, namanya Raja Saul. Tetapi ada seorang anak muda, masih remaja, masih kemerah-merahan kata Alkitab, artinya dia belum dewasa, seperti seorang tentara Israel. Dia datang mengunjungi kakaknya di medan perang ini. Dan apa yang terjadi? Daud mendengar bagaimana Goliat menghina tentara Israel, bahkan menghina Tuhannya, seolah-olah dia menantang Tuhan Allah Israel. Itu sebabnya Daud sekarang berani maju menghadapi Goliat. Nah, apa yang kita belajar dari kisah ini? Sejak Daud tiba di medan perang itu, kalau kita perhatikan, sampai Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak pernah memperhitungkan hebatnya Goliat. Setiap kakaknya atau orang-orang Israel berbicara tentang Goliat, Raja Saul berbicara tentang Goliat, Daud tetap bicara tentang kehebatan Tuhan. Artinya di mata Daud, Tuhan lebih besar dari Goliat. Haleluya. Ini yang buat Daud berani, dia punya iman yang besar. Tapi intinya Daud percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan Allah Israel, lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa dari Goliat, tantangan yang sedang dihadapi bangsa Israel saat ini. Nah, mari kita lihat dalam 1 Samuel 17
ayat 37 dan ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 37 dan ayat 45. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi di ayat 17 ini 1 Samuel 17 ayat 37, Daud menganggap bahwa Tuhan yang telah membebaskan dia, menolong dia waktu dia melawan singa dan beruang, Tuhan juga akan menolong dia mengalahkan Goliat. Berarti Daud percaya Tuhan lebih besar dari tantangan yang sedang dihadapi, yaitu Goliat. Berikut ayat 45, jelang Daud sekarang maju mengalahkan Goliat. Sebelumnya ayat 45 dia berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, siapa namanya? Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan kemudian Daud maju hanya dengan satu batu, dia merobohkan Goliat, ya. Oh, Goliat yang tinggi besar itu, yang dianggap prajurit terlatih dari orang Filistin. Tetapi Daud yang masih remaja mengalahkan dia. Apa yang kita lihat di sini? Di ayat berikutnya Daud berkata bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Berarti saudaraku, ingat yang ketiga, bagaimana kita bisa mewartakan Tuhan di tengah tantangan. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu baik untuk selamanya. Dia bukan baik untuk sesaat, tapi untuk selamanya. Yang kedua, mengingat kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu buat kita. Dan itu yang gampang kita saksikan kepada orang lain. Di tengah situasi ini kita berkata, kalau dulu saya juga pernah mengalami masa-masa sukar, masa susah dalam kehidupan kami dan keluarga, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Nah, kita percaya juga hari ini Tuhan yang sama pasti akan menolong kita, karena Alkitab berkata Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, hari ini, dan selamanya. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan lebih besar dari tantangan yang kita hadapi, sebagaimana Daud percaya bahwa Tuhannya lebih besar dari Goliat, tantangan yang dihadapi bangsa Israel waktu itu. Kiranya Tuhan menolong kita, saudaraku, di dalam situasi seperti ini. Biarlah kita berdoa, Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Semua jemaat GBI Sentral tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mewartakan Tuhan di tengah tantangan ini. Apa yang kita wartakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya orang yang mendengar akan berkata, puji Tuhan, syukur, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Kita akan berdoa. Apa tantangan yang sedang saudara hadapi? Tantangan secara umum hari-hari ini, tentu banyak orang mengalami dampak dari situasi pandemi ini, di mana ada juga beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang punya pendapatan penghasilan tidak seperti biasanya. Ini juga tantangan karena harus membiayai kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan yang dulu pernah menolong kita dalam masa-masa sulit hidup kita, Tuhan yang sama juga akan menolong kita. Ingat, Tuhan lebih besar dari tantangan yang kita hadapi, dan Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita, umatnya, anak-anaknya, akan menghadapi apapun melebihi kekuatan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan menaikkan doa biar Tuhan menjamah setiap jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini. Kalau saudara percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan lebih besar dari tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kita, mari letakkan tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu, biar Tuhan menjamah saudara. Haleluya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali bisa mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup menjamah dan memulihkan keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semua jemaat Tuhan. Jamah setiap orang yang mendengarkan program ibadah ini. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Bebaskan yang terbelenggu.
pulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melakukan segala perkara, sanggup membuka jalan keluar, sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah keadaan kami. Tuhan juga menolong gereja kami, agar pada waktu-waktu yang akan datang kami bisa mengikuti ibadah bersama. Tuhan menolong kami semua tetap dijaga, dipelihara, tetap ke dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan berkati juga pengembalaan hamba-Mu, Bapak Pendeta Kiki Sadrak dan Ibu Eunike Mesak. Tuhan memberkati pengembalaan mereka dan juga tim pengembalaan, pengurus dan pelayan dari GBI Sentral. Oh, kiranya Tuhan terus mengurapi, menjaga, melindungi dan menopang pelayanan ini, sehingga GBI Sentral terus dipakai Tuhan untuk mewartakan Tuhan di tengah tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua orang percaya berkata amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Maksinesi MTH yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di GBI Sentral pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tiba saatnya pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh berdoa buat persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya, mari sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat segalanya Tuhan pagi hari ini, buat ibadah yang boleh sama-sama kami ikuti Tuhan. Kami boleh bersuka cita menaikkan pujian penyembahan kami bagi Engkau. Biar hanya Engkau saja yang disenangkan Tuhan, lewat apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini, kiranya Kau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Maksinesi Tuhan. Biar lebih lagi dia boleh berkarya, melayani Engkau Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi dimanapun dia boleh berada. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biar kiranya persembahan ini juga Tuhan, Kau boleh memberkati, Kau kuduskan Tuhan. Biar boleh menjadi alat Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi, melayani jemaat Tuhan lebih lagi di GBI Sentral. Dan hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan selalu. Terima kasih ya Bapa, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara ya, terima kasih buat persembahan dan juga persepuluhan yang saudara-saudara berikan. Saya percaya itu semua menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan buat gereja kita. Saudara-saudara jangan lupa berdoa sekali lagi buat ibadah kita yang akan kita lakukan minggu depan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya ibadah temu muka ini bisa berjalan. Ada amin? Yes. Jam 7 pagi kita mulai ibadah pertama, jam 9 ibadah kedua. Jam 11 itu ada ibadah ketiga tapi untuk youth. Jam 5 sore ada ibadah sore untuk umum. Jadi saudara-saudara sudah dengar jamnya, jangan lupa registrasi nama saudara lewat Google yang sudah dibagikan. Untuk apa? Untuk mencatat jumlah yang akan hadir. Karena kursi di gereja berjarak 1 meter satu dengan yang lain. Sehingga kapasitasnya di ruangan ini hanya bisa 70. Ditambah di sebelah ada 25. Jadi ada 95 seat. Oleh karena itu harus mendaftar supaya kita bisa atur. Kalau jam 7 nanti sudah penuh, jam 9 pagi kita isi. Jam 9 pagi sudah penuh, kita isi jam 5 sore. Gitu ya. Dan saya percaya semua antusias. Mungkin ada yang bertanya, saya boleh ajak keluarga? Bawa. Mungkin ada yang bertanya, saya boleh ajak teman? Bawa. Karena memang sekarang waktunya kita bawa jiwa. Jangan ditunda lagi. Wartakan Tuhan, wartakan berita keselamatan. Gitu ya. Dan saudara-saudara jangan lupa, selalu saya ingatkan kita bikin mesbah keluarga. Kita membuat komsel jam 8 setiap Senin, Jumat, dan Rabu. Jadi saudara-saudara ikut ya semua ya. Baik, itu saja tambahan dari saya. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun minggu lalu dan minggu ini. Khusus buat Pak Eliezer dan buat Pak Rince. Tuhan memberkati ya kedua hamba Tuhan ini. Mari kita angkat lagu pujian terakhir.
segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu, tidak ada yang lain. Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih kami boleh beribadah pagi ini. Biar kiranya lawatan Tuhan boleh turun bagi kami. Firman yang telah diberitakan membangun iman kami, membangun rohani kami, membangun karakter kami. Dan biar kami boleh menjadi terang bagi banyak bangsa-bangsa. Dimulai dari keluarga kami. Kau berkati hamba-hambamu yang telah melayani mulai dari awal sampai selesai ya Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun. Baik minggu lalu maupun minggu ini. Tuhan memberkati. Khusus buat hambamu, Bapak Pendeta Rince, Bapak Pendeta Eliezer, Tuhan berkati. Rumah tangga, pelayanan mereka, Tuhan berkati. Bapak terima kasih. Begitu pula untuk seluruh jemaat yang lain. Berkat-Mu turun bagi mereka. Bapak, kami mau berdoa buat acara ibadah minggu depan. Biar kiranya Tuhan berkati. Semua berjalan dengan baik, dengan indah, dengan sehat, dengan penuh sukacita. Tuhan berkati umat-Mu supaya mereka antusias mempersiapkan diri dengan protokol kesehatan. Dan biar ibadah ini boleh berjalan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkannya. Dan seluruh jemaat boleh Tuhan buat sehat. Seluruh keluarganya sehat. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mohon terima berkat-Mu. Tuhan curahkan bagi kami. Diberkatilah saudara-saudara dengan berkat. Dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur